Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada pagi hari ini Pak Guru jumpai kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Silakan siapkan buku dan alat tulis kalian. Silakan siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan, dan kita semua terhindar dari wabah virus corona. Pada pertemuan kita hari ini kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 2. Ayo kita mulai mengamati. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Ayo membaca. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Setelah kalian mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Silakan kalian jawab di buku tulismu. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan berikut. Silakan kalian isi apa perbedaan yang ada, bagaimana menyikapinya, apa manfaat hidup rukun tersebut.
Ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Silakan kalian jelaskan tentang perbedaan yang ada, kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun, sikapmu atau sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada, dan terakhir, manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Tuliskan jawabanmu di buku tulismu. Sampaikan pendapatmu kepada teman kelompokmu dan laporkan kepada gurumu. Ayo berkreasi. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Bacalah teks berikut. Lego-lego, tari adat, alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, NTT. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kampung Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun, formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang, tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang. Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda. Namun, bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Bagaimana melakukan tari lego-lego? Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok. Kegiatan menari lebih dari 1 orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Perhatikan jenis pola lantai berikut. Ada beberapa pola lantai, di antaranya pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal.
Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh tari yang menggunakan pola lantai vertikal atau lurus adalah tari Yospan, yaitu dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedang dari Bali. Berikut pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh tari pola lantai diagonal adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai garis melengkung, di mana di sini penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis melengkung adalah tari Mambadong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Tugasmu sekarang, temukan berbagai tari daerahmu. Sebutkan pola lantai tariannya. Kemudian, praktekkan pola lantai satu tarian bersama kelompokmu dan tuliskan langkah-langkahnya. Kamu juga bisa menambah atau menggambar pola lantai tersebut. Kamu sudah mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ayo renungkan. Bagaimana sikapmu selama mengerjakan tugas? Apakah kamu dapat berdiskusi dengan temanmu? Apakah kamu bersedia menerima saran mereka? Kerjasama dengan orang tua. Perhatikanlah lingkunganmu. Adakah sikap baik yang bisa kamu contoh dari penerapan hidup rukun dalam perbedaan? Tuliskan jawabanmu. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Pak Guru ucapkan tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu ikuti protokol kesehatan COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.